Hai para penikmat catur semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini akan gue bahas partai yang benar-benar seru, mantap jiwa, yang dimainkan antara Vladimir Kramnik melawan Garry Kasparov. Partai ini dimainkan pada turnamen Intel World Chess Express Challenge bertempat di Munich, Jerman, dan dimainkan tanggal 20 bulan Mei tahun 1994. Ya, itu saja info yang gue dapat. Mari kita saksikan partai yang seru ini. Let's go. Vladimir Kramnik di sini yang memegang putih, Garry Kasparov memegang buah hitam. Vladimir Kramnik memulai permainan dengan langkah pion ke D4, dibalas kuda ke F6, lanjut pion ke C4 dan G6. Lanjut kuda ke C3 dari Vladimir Kramnik, gajah ke G7, lagi-lagi pertahanan Hindia Raja. Pion ke E4, pion ke D6, dan kuda F3. Lanjut rokada pendek dari Kasparov, gajah ke E2, pion ke E5, dan D5. Lagi-lagi kita temui Petrosian System, sama seperti partai Tal versus Fischer yang kemarin gue bagiin. Nah, bedanya setelah langkah D5, Fischer kan kemarin main kuda ke D7 ya. Nah, Kasparov di sini main langkah lain, pion A5, variasi Stein. Idenya sama, menuju petak C5. Bedanya dia mencegah pion ke B4 lebih dulu gitu. Kemudian Kramnik gajah ke G5, pion H6 mengancam gajah, gajah ke H4 agar tetap menjaga pin. Di sini Kasparov tentu tidak terpancing juga pion maju G5. Buat apa melemahkan petak terangnya gitu. Jadi dia memainkan langkah lain, kuda ke A6 menuju petak C5. Lanjut rokada pendek dari Kramnik, gajah ke D7 dari Kasparov, kuda F mundur ke D2. Nah, setup Vladimir Kramnik ini sama ya dengan Tal di partai yang sebelumnya, Tal versus Fischer. Idenya pun pasti sama lah. Bedanya cuma sekarang Kasparov punya pion E5 di sini, yang membuat pergerakan pion menteri jadi kurang leluasa, nggak seperti kemarin. Ya. Lanjut kuda C5 dari Kasparov dan pion B3. Kramnik di sini mencegah pion maju ke A4 ya, karena dia ingin memajukan pion gitu lewat langkah A3 B4. Nah, tapi rencana pion A3 dan B4 ini dihancurkan dulu oleh Kasparov dengan langkah kuda tukar pion E4, mengorbankan menterinya. Menteri gratis diterima dong oleh Kramnik. Kemudian kuda tukar kuda C3 mengancam menteri juga. Dan tentu menteri pindah ke petak S1 untuk tetap menjaga gajah D2. Kemudian Kasparov benteng F makan kuda D8. Sangat gila. Kasparov di sini mengorbankan menteri untuk kuda dan gajah yang secara nilai tidak seimbang. Karena gajah dan kuda kan nilainya 3. Jika 2 berarti kan 6. Sementara menteri secara nilai itu 9. Tapi itu cuma secara hitung-hitungan doang ya. Ini tuh catur. Apapun itu bisa terjadi. Dan beneran kejadian. Kramnik di sini melakukan kesalahan dengan memainkan benteng C1. Ya, inilah catur, men. Dan sudah pasti kuda tukar pion A2 mengancam benteng. Kemudian benteng K1 mengancam kuda. Kuda berpindah ke petak B4 mengancam garpu pada petak C2, dibalas oleh Kramnik gajah ke D1. Langkah yang terlalu pasif dari Kramnik membiarkan Kasparov memainkan E4 mengancam benteng, benteng ke B1 dan benteng ke E8 melindungi pion E. Dan terlihat dengan jelas di sini, dengan adanya pion E ini, kuda D2 hanya jadi hiasan doang sekarang, karena dia nggak punya petak untuk pergi sama sekali. Iya.
Dan sekarang posisi akan dikendalikan oleh Kasparov. Lanjut Kramnik, menteri G3 mencegah gajah Fianchetto datang ke petak D4. Kasparov F5, langkah berikutnya G5 lalu F4 agar gajah bisa ke D4 lagi. Dan tentu dicegah oleh Kramnik dong. Dia mencegahnya dengan langkah H4. Untuk bisa memainkan F4, lanjut benteng F8 mensupport pion untuk maju. Lagi-lagi dicegah oleh Kramnik, pion G3. Kasparov melanjutkan benteng A ke E8, membawa perwira terakhir ke permainan. Ya, meskipun tanpa menteri di sini, semua perwira Kasparov sangatlah aktif dan siap untuk menari-nari pada teritori Kramnik. Lanjut Kramnik Raja G2, kuda B ke D3, benteng ke G1. Langkah yang tidak jelas dari Kramnik, tapi ya mau gimana lagi sih, posisinya memang sudah terlalu pasif ya, gitulah. Lalu Kasparov pion ke F4 untuk membuka diagonal dan file bagi benteng. Dibalas pion G3 pion F4, benteng makan pion F4, menekan pion F2 dua kali. Dijawab Kramnik dengan langkah pion ke H5. Tidak jelas sih. Dan Kasparov ini bisa makan langsung sih, bisa-bisa aja, tapi Kasparov tetap santai, pion G5. Dan di sini Kramnik balik lagi benteng ke F1, melindungi pion. Kasparov lanjut benteng ke H4, mengancam gajah H3 sekak. Balasan Kramnik benteng ke H1 menjaga petak H3. Kemudian Kasparov benteng ke F4 balik lagi menyerang pion F2. Balik lagi ke F1 bentengnya Kramnik. Kemudian kali ini Kasparov benteng E yang ke F8, menekan pion F2 3 kali. Kramnik menjawab dengan F3. Benteng ke A4 melakukan reposisi, memberi ruang bagi kuda ke F4. Tapi ya sebenarnya jika Kasparov makan pun tetap menang kok. Tapi mungkin Kasparov nggak tertarik aja gitu. Dia pengen cara yang lain. Gini, pion E tukar pion F3 sekak. Di sini kan putih punya 3 langkah ya. Tiga-tiganya pun tetap menang bagi hitam. Kita mulai dari yang benteng tukar pion. Jika ini maka cukup gajah D4 mengancam menteri. Menteri hanya punya 2 petak. Jika menteri E7 langsung benteng E8 dan terjebak menteri di sana, menteri ke E2 sama saja benteng E8. Menteri kabur F1 benteng E1 sama aja sih terjebak ya. Bagaimana jika dimakan dengan gajah? Jika gajah makan pion, gajah ke D4 lagi mengancam menteri. Ya lagi-lagi E8 dan E2 pilihan dari putih. Tapi paling bagus E2 tentu saja. Benteng E8 dari hitam mengancam menteri. Menteri ke D1, benteng ke E3, dan selanjutnya tinggal kuda E5 melakukan penekanan ke gajah. Gajah akan hilang lah, sudah dipastikan ya. Tapi jika dia mencoba mundur ya kayak gini, itu cukup gajah H3 sekak. Raja ada 3 petak mundur. Jika mundur ke G1, cukup benteng makan gajah, discover, cek. Sangat gampang untuk menang perwira. Oke, sekarang jika raja ke H2 atau H1 sama saja sih. Itu benteng ke H4. Nah, di sini sangat kuat banget ya ancamannya ya. Jika benteng mencoba kabur misalnya, F1 sekak, raja G1 lalu sekak mat. Ya, jadi memang tidak bagus untuk dimakan dengan gajah. Oke, bagaimana jika dimakan dengan kuda? Kalau dimakan dengan kuda, maka G4 mengancam kuda. Kuda mundur D2, gajah ke D4 mengancam menteri. Menteri ke G3, gajah ke F2 mengancam menteri lagi. Hanya ada 1 petak menteri H2, dan G3 mengancam menteri lagi. Hanya ada 1 petak juga menteri H1. Benteng ke D4 mengancam kuda F4 sekakma di sini. Jadi
benteng harus tukar dengan gajah mencegah skakmat. Kemudian benteng tukar, benteng sekak, membiarkan raja makan pion, lalu benteng makan kuda D2. Dan ini tentu gampang banget ya, kemenangan gampang bagi Kasparov jika masuk ke posisi seperti ini, ya kan? Ya oke, kembali ke posisi. Di sini Kramnik pion F tukar pion E4, Kasparov kuda F4 sekak, raja ke G1, kuda C ke D3. Ya, Kasparov di sini lebih bermain santai saja ya. Tapi meskipun cukup santai, tetap aja sih, emang kuat banget posisi Kasparov. Ancaman berikutnya tuh ini, kuda H3 sekak, kuda yang ini akan berpindah ke F4. Iya, kuda akan menari-nari dengan benteng di depan raja. Aduh gila sih emang. Dan karena posisi Kramnik yang sangat pasif banget di sini, Kramnik sepertinya sangat frustasi. Terlihat sekali dari langkahnya yang ia pilih. E5, mengorbankan pion. Ya udah, Kasparov tinggal makan pion aja secara gratis. Kemudian benteng C1, entah apa tujuannya. Lanjut benteng K3 mengancam menteri. Dan di sini Kramnik menutupi dengan kuda. Ya udah pastilah G4 mengancam kuda. Dan ini nih, dari yang frustasi ya Kramnik ya, malah jadi bermain gila dengan kuda tukar kuda E5. Sudah pasti benteng makan menteri E3, kuda makan gajah D7, kuda H3 sekak, raja G2, dan benteng tukar benteng, raja tukar benteng, dan G3. Pion siap untuk dipromosikan karena tinggal 2 langkah. Lanjut raja G2, kemudian kuda F4 sekak, dan setelah ini Kramnik langsung menyerah karena jika permainan dilanjutkan, di sini raja ke F1 tentu tidak bisa jika ke G1 atau H1 karena benteng A1 skakmat. Setelah raja F1, hitam cukup lanjut G2 sekak. Nah, jika raja G1, benteng E1 sekak, lalu promosi. Raja F2 mengancam benteng, dan di sini hitam tinggal benteng G1, tenang saja. Promosi tak terhentikan. Misal dilanjutkan, raja makan benteng, G1 promosi ke menteri, sekak, raja D2, menteri F2 sekak, hanya ada 1 langkah, menteri makan pion E2, skakmat. Ya seperti itulah. Itulah kenapa Kramnik menyerah ya. Dan oke teman-teman, itulah partai catur antara Vladimir Kramnik melawan Garry Kasparov, dan dimenangkan oleh Kasparov dengan cara yang sangat-sangat sadis. Pelan-pelan tapi bikin frustasi. Oke. Jika kalian suka video ini, tekan tombol like. Jika kalian ingin terus mengikuti video gua, tekan tombol subscribe. Salam pecinta catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.